Saya Kapten CPL Muhammad Kula Arifin selaku Komandan Pasukan Peralatan Satgas Batalion Gerak Cepat 39F MONUSCO. Setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana cara para driver melaksanakan 17 langkah mengemudi dengan baik dan benar sebelum menggunakan kendaraan Land Cruiser, Ural maupun yang lainnya ataupun Rampur. Untuk yang pertama yang dilakukan adalah cek fisik mesin. Yang harus dilakukan pada cek mesin adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah cek fisik mesin, apakah ada selang atau pipa yang dalam keadaan bocor atau terputus. Kejadian ini sangat memungkinkan dikarenakan mobil kita banyak digunakan tempat tikus bersarang, sehingga banyak kejadian selang maupun pipa ataupun kabel dalam keadaan terputus dimakan oleh tikus. Untuk langkah kedua adalah melaksanakan pengecekan sistem pelumasan. Untuk yang pertama adalah pelumasan mesin. Cara ceknya demikian. Oke. Cek oli dalam keadaan habis atau tidak. Selanjutnya adalah cek power steering. Oli power steering dalam keadaan habis atau tidak. Ini tabungnya, buka tabungnya. Selanjutnya cek oli rem dan oli kopling. Cek dalam keadaan penuh atau tidak. Selanjutnya pengecekan sistem pendinginan. Di sini ada tangki air radiator. Cek isi dari air radiator, pastikan pada posisi full. Oke. Selanjutnya cek fisik kipas pendingin. Cek apakah ada kerusakan pada kipas dalam keadaan patah atau dalam keadaan dia tidak stabil atau mungkin kekurangan baut dan lain sebagainya. Selanjutnya cek sistem pembakaran. Yang harus dicek adalah bagian ini. Bagian kita pastikan klep-klepnya dalam keadaan terkunci, tidak ada bahan bakar yang bocor. Selanjutnya pengecekan melaksanakan pompa BBM, memastikan agar mesin tidak dalam keadaan masuk angin. Cara mengeceknya yaitu pompa ditekan sampai dalam kondisi keras, tidak bisa ditekan lagi. Itu sudah dipastikan bahwa BBM sudah masuk dalam mesin dengan baik. Selanjutnya pengecekan kapasitas bahan bakar, apakah dalam keadaan cukup atau tidak untuk melakukan perjalanan. Apabila kita melakukan perjalanan jauh, pastikan BBM dalam keadaan full. Selanjutnya adalah kita pengecekan injektor. Di dalam mesin LC ini terdapat 8 injektor. Yang harus kita lakukan adalah cek injektor dalam keadaan kendor atau tidak, dan kabel penghubung injektor itu dalam keadaan terputus atau tidak sebelum melakukan penyalaan mesin. Selanjutnya cek kabel pada alternator dinamo mesin. Selanjutnya melaksanakan pengecekan sistem kemudi. Yang pertama harus dilakukan adalah cek oli power steering terlebih dahulu dalam keadaan tidak bocor dan tidak dalam keadaan habis. Laksanakan pengecekan sistem kemudi. Cek kondisi setir dalam keadaan keras atau terdapat jeda. Apabila tidak keras dan tidak terdapat jeda, berarti kondisi kemudi dalam keadaan baik. Pengecekan aki yang harus dilakukan pada saat pengecekan aki untuk aki kering, yaitu dalam kondisi ada indikator warna. Apabila warna hijau atau biru, aki dalam keadaan bagus. Tapi apabila indikator dalam keadaan merah, itu harus dicas. Selanjutnya kita pengecekan full aki. Pastikan jangan sampai keadaan full aki atau head of battery ini dalam keadaan kendor. Karena apabila dalam keadaan kendor, nanti arus listrik tidak maksimal. Selanjutnya cek kabel pada alternator dinamo mesin. Selanjutnya setelah kita melaksanakan semua pengecekan dalam keadaan mesin mati, selanjutnya kita melaksanakan pengecekan dalam kondisi mesin menyala. Yang pertama adalah nyalakan mesin. Untuk keterangan penyalaan mesin, apabila pada saat mesin dinyalakan kondisi mesin itu tidak ada
spelling atau jeda waktu, berarti mesin dalam keadaan bagus. Apabila pada saat di starter mesin dalam kondisi ada jeda waktu yang cukup lama, berarti mesin sudah dalam kondisi bermasalah atau dalam keadaan pincang. Selanjutnya, laksanakan pengecekan kelistrikan lampu. Laksanakan pengecekan lampu hazard menyala atau tidak. Lampu utama ada di sisi kanan dan kiri. Lalu lampu kabut sebelah kiri nyala, dalam keadaan menyala. Selanjutnya, pada saat pengecekan sistem kopling, pada saat pedal kopling diinjak, pastikan pada saat memasukkan gigi dalam kondisi halus atau tidak. Apabila dalam keadaan keras, berarti sistem kopling dalam kondisi bermasalah. Selanjutnya, melaksanakan pengecekan as gardan. Cek di as gardan apakah ada oli gardan yang bocor atau tidak. Cek di bawah. Apabila ada oli yang bocor, berarti dalam keadaan seal, dalam keadaan retak atau pecah sehingga oli merembes keluar. Selanjutnya, melaksanakan pengecekan kerangka dan pegas. Di kendaraan Land Cruiser ini terdapat dua jenis pegas, yaitu pegas depan, yaitu pegas ring. Cek apakah ada yang patah atau tidak, baik kiri maupun kanan. Terus yang belakang. Selanjutnya yang belakang, kita cek pegas yang di belakang, yaitu pegas daun. Cek ada yang patah atau tidak di bagian kiri maupun belakang. Selanjutnya, melaksanakan pengecekan baut dan mut. Di sini itu baut, pengecekannya itu yang paling terpenting adalah baut-baut pada roda. Pastikan pada saat sebelum menggunakan kendaraan, cek baut dalam keadaan kencang, baut ban. Selanjutnya, melaksanakan pengecekan tekanan ban. Bisa dilihat langsung di samping kursi driver untuk keterangan tekanan ban. Selanjutnya, pastikan sebelum keluar menggunakan kendaraan, pastikan alat-alat ini sudah dibawa. Yang pertama adalah dongkrak beserta dengan kunci roda. Selanjutnya, batang untuk dongkrak, batang dongkrak. Oke. Selanjutnya adalah kunci-kunci. Yaitu kunci ukuran 12 untuk mengencangkan pul aki atau kepala aki. Lalu kunci 10 dan 11 untuk mengencangkan baut-baut yang berada di kap dalam kondisi kendor. Selanjutnya adalah segitiga merah untuk apabila ada kendala ditaruh di depan dan belakang kendaraan. Selanjutnya, melaksanakan pengecekan radio di saat terakhir. Ini yang pertama dilakukan adalah pengecekan koneksi kabel koneksi ini ke radio. Selanjutnya, nyalakan radio, tombol power, tunggu radio sampai dengan menyala dengan baik. Selanjutnya, tekan tombol di tengah ini untuk membuka kunci, lalu putar knob ke arah PTP 12. Selanjutnya, kunci kembali, radio siap digunakan. Apabila dari melaju mau ke berhenti, yang harus dilakukan adalah lakukan pengereman. Baru apabila mobil sudah hampir berhenti, kopling ditekan. Seperti itu. Yang tidak boleh dilakukan apabila mau berhenti, kopling ditekan, baru rem diinjak. Itu yang tidak boleh dilakukan. Pedal gas, pedal rem, dan pedal kopling pada saat mobil dalam keadaan jalan turunan. Yang harus dilakukan adalah apabila mobil dalam keadaan turunan, jangan sekalipun menginjak kopling. Yang hanya boleh diinjak adalah pedal rem saja. Jangan latah menginjak pedal kopling.
Yang tidak boleh dilakukan seperti ini pada saat turunan, yaitu pedal kopling diinjak, rem diinjak juga. Ini mengakibatkan kerja rem bekerja 2 kali, sehingga membuat kampas rem itu cepat aus dan bisa rem bisa dalam keadaan blong. Demikian.